Wadada malam hari ini pergi lagi memancing dan spotnya itu ada di Pantai Lemo-Lemo. Dan sebenarnya itu tidak mau pergi memancing, tapi ini temanku sudah beli umpan sabikina beli sama pelampung. Nama bedek nates bilang kan tidak mau itu makan baby GT ya kalau malam, tapi tetap Tom J mau pergi, jadi terpaksa saya gaskan nih. Jadi sekarang itu sampai di spotnya, tapi sebelum memancing kita minum kopi dulu. Dan hari ini saya memancing ada keempat orang. Yang pertama namanya Faisal, yang kedua namanya Ardi, dan yang ketiga namanya Andrea, dan yang keempat itu adalah saya yang tak pernah boncos kalau memancing. Wadada. Dan rencananya itu coy, mau memancing sampai pagi karena rugi kak kalau cepat kak pulang, karena perjalanan itu sampai di spot di sini sekitar 3 jam. Wadada menangkap bela guys. Jadi rugi beda orang kalau cepat ke pulang. Dan matahari sudah muncul, itu bertanda sudah pagi nih. Sebelum saya memancing, saya nikmati dulu suasana di sini karena momen seperti ini susah kita jumpai coy. Dan salah satu teman saya namanya Iyang lagi memperbaiki pancingnya, dan si Faisal ini lagi buka baju sambil menikmati pemandangan. Katanya deh mantap sekali kalau pagi-pagi kita hirup angin segar dari pantai. Waduh. Dan di sekeliling kita itu terdengar suara burung yang menyambut suasana pagi dan gemuruh ombak di pinggir pantai, seakan-akan dia bernyanyi untuk menghibur kami di pagi hari ini. Dan gunung terlihat indah yang jauh di sana. Nikmat apalagi yang aku dustakan di pagi hari ini. Wadada mantap nah. Dan kalau saya perhatikan spot mancing saya di sini itu tempat wisata juga cuy, yang lagi terbengkalai. Dan itu sana tuh mulai memancing. Kalau saya keliling-keliling kak dulu cari-cari ke spot lain, karena umpan yang saya mau adalah umpan sabiki. Makanya ku perhatikan di pinggir-pinggir pantainya ada baby GT-nya. Setelah saya mengamati di sekeliling pantai di sini, saatnya saya akan mencoba untuk bermain sabiki di sini coy. Dan apakah pantai di sini ada cintanya cuy? Di sini saya coba umpan sabiki andalanku. Kalau ini rangkaianku yang saya pakai coy, pasti ada strike-nya coy. Wadada maka tak borosika. Sudah ada 30 kali lempar, belum ada sambarannya coy. Tapi kalau main sabiki harus sabar-sabar. Apalagi spot baru saya datangi, belum saya tahu apakah di sini itu ada GT-nya. Jangan sampai cuma ikan pogot, karena tadi temanku ada strike baby pogot. Jangan sampai di sini tidak ada baby GT-nya, yang ada cuma ikan pogot yang mulutnya itu kecil-kecil. Tapi saya tidak menyerah, terus saya melempar umpan saya, karena saya kalau memancing belum cukup 1000 kali lempar tidak aku stopkan ku lempar umpanku coy. Apalagi yang saya pakai umpan sabiki, umpan anti boncos kalau ada ikannya. Di sini itu sedikit saya bercerita coy. Waktu saya ke sini itu lewati ke spot di sini. Bayangkan jam 11 malam saya sampai di sini, di wisata Pantai Lemo-Lemo, dan saya cari spot di sini itu yang bertepi keliling-keliling kak. Tidak dirasa ya tembus kak di Pantai Bira coy. Jadi saya rencana kami pergi memancing dulu di titik 0 atau di jembatan kacanya coy. Jadi sempat banyak yang bertanya di mana itu Pantai Bira atau titik 0. Tapi pindah kak dulu di sini, pindah spot kak, karena banyak sekali lemparan belum ada anunya sambarannya coy. Dan pindah posisi kak lagi coy. Kembali saya memainkan sabiki saya sambil saya ceritakan di mana itu Pantai Bira. Dan Pantai Bira itu berada di Sulawesi Selatan coy, atau yang dikenal tempat wisatanya Bulukumba Pasir Putih. Wow, mantap sekali pemandangannya di sini teman-teman. Jadi lanjut lagi saya cerita perjalananku ke sini. Jangan sampai dikira bila langsung datang di sini dan menikmati suasana seindah ini. Oh, tidak segampang itu coy. Butuh perjuangan dulu teman-teman. Baru saya sampai di sini coy. Karena 4 orang kak belum ada yang pernah datang di sini. Dan saya tahu spot itu di sini dari orang-orang atau pemancing yang beri kabar bilang ada spot baru di sana atau spot bagus di Pantai Lemo-Lemo. Makanya saya gaskan bersama teman-teman saya, dan saya tiba di lokasi jam 11 malam. Itu pun tidak langsung saya temukan di spot di sini teman-teman. Jadi malam itu saya kelilingi Pantai Bira, Pantai titik 0 dan Pelabuhan Bira teman-teman. Dan jam 2 malam itu teman-teman saya memancing bersama teman-teman saya di Pelabuhan Bira. Tapi sayang sekali coy, saya tidak melanjutkan memancing di Pelabuhan Bira karena jam 2 malam itu hujannya sangat deras coy. Dan saya menunggu bersama teman-teman saya, hujannya berhenti teman-teman. Jam 3 subuh hujan mulai reda, dan akhirnya saya pindah spot di sini. Dan saya temukan spotnya di sini itu pukul 4 subuh teman-teman. Dan pas saya sampai di sini itu cuy, umpan hidup kami lupa di Pelabuhan Biranya cuy. Dan perjalanan ke sini ke Pelabuhan Biranya itu sekitar 1 jam kalau tidak salah teman-teman. Untuk kami bawa 2 umpan teman-teman. Dan yang tersisa itu cuma umpan rutusu atau cacing rutusun. Data bilang apa cacing apa di daerah teman
teman-teman. Istilahnya di sini adalah rutusu. Oh, itu sana adalah gunung, indah sekali gunungnya teman-teman. Dan disinilah saya tidak semangat karena udahnya kami lupa di pelabuhan Biranya. Tapi tidak apa-apalah, dicoba dulu, sempat ada cintanya di sini coy. Ngeri kali spotnya ya. Kalau mau main sabiki di sini tidak usah ya teman-teman ya. Spotnya itu kurang bagus loh. Kalau untuk sabiki baby GT di sini Pantai Bira, ngeri kali kawan. Dan di sini saya istirahat nih karena ada 2000 lemparan. Saya coba sabikiku tapi tidak ada yang sambar. Mungkin baby GT-nya di sini belum bangun. Aku mancing jadi istirahat kah dulu. Itu temanku tidak tahu bilang kenapa kadang menyanyi nasa sepotong-sepotong ji. Nah begitu memang dia kalau memancing. Kalau tidak ada sambar ke mancingnya menyanyi beda pengalihan isu. Wadada pada sita poleman demo. Saya aja sedikit mana apa kayak mata kailnya dia di mukaku. Di sini saya malas memancing dan ku tahu juga spot di sini coy. Seperti apa spotnya? Kalau pemandangan iyalah, tapi saya bukan cari pemandangan coy. Saya cari sensasi ikan atau tarikan ikan teman-teman. Tapi di sini itu tidak ada sambaran walaupun 1 ekor coy. Ada sih cuma kalau pakai umpan rutusu. Dan saya itu pemancing paling malas pakai umpan rutusu karena saya semenjak mengenal dunia sabiki tidak mau aku rasa pakai umpan-umpan lain karena kalau umpan sabiki dipakai beda sensasinya teman-teman. Jadi buat para pemancing semua yang belum mencoba memancing menggunakan umpan sabiki, wajib kalian coba teman-teman. Karena kalau sudah itu dipakai umpan sabiki, apalagi kalau strike, wow mantap kali. Dan di sini juga salah satu teman saya namanya Ardi mulai tumban juga teman-teman. Akhirnya dia duduk santai dan bergoyang-goyang sambil menikmati suasana pantai dan mendengarkan lagu. Wow. Dan akhirnya kami ingin memutuskan pindah tempat. Kami akan pindah ke pelabuhan Tanah Biru karena umpan di sini itu sudah tidak ada lagi, hanya rutus yang tersisa coy. Mungkin pengaruh boncosnya di sini itu pengaruh umpan teman-teman. Jadi kami akan pindah ke pelabuhan Tanah Biru. Di sana kami akan melanjutkan untuk memancing lagi teman-teman. Mudah-mudahan kita di sana mendapatkan strike dan tidak boncos karena kami datang di sini sangat begitu jauh dan sudah berjam-jam belum ada strike-nya kawan. Di sini teman saya kembali berteriak lagi cuy. Entah apa yang terjadi pada dia. Kenapa dia selalu seperti itu? Spotnya gila cuy ya. Spotnya itu ngeri kali teman-teman ya. Seperti ini ya. Spotnya itu bagus sekali loh. Tapi ikannya tidak mau makan teman-teman.